Puluhan dokter yang tergabung dalam Dokter Indonesia Bersatu (DIB) berunjuk rasa menuntut perbaikan sistem layanan kesehatan. Selain mengkritisi program Jakarta Sehat, para dokter juga menolak kriminalisasi dan politisasi profesi dokter. Mereka menolak kriminalisasi apabila tindakan medis yang mereka lakukan dianggap merugikan atau menyebabkan pasien meninggal. Tidak hanya itu, para dokter ini juga menolak dijadikan komoditas politik. Pernyataan Gubernur Jakarta Joko Widodo yang menuding dokter sebagai penyebab membengkaknya anggaran kesehatan Jakarta dikecam DIB. Mereka ingin sistem ini diperbaiki. Menurut para dokter, KJS saat ini membuka celah bagi warga yang mampu untuk berobat secara gratis. Tidak hanya itu, program ini tidak mengantisipasi kurangnya tenaga dokter dalam pelayanan terhadap masyarakat. Akibatnya, masyarakat yang terlantar juga menyalahkan dokter dan pihak rumah sakit. Akhirnya, para dokter pun beraksi. Dokter yang tergabung dalam Dokter Indonesia Bersatu (DIB) melakukan demo menuntut perbaikan layanan kesehatan. Di antara tuntutannya, para dokter juga mengkritisi Kartu Jakarta Sehat yang dicanangkan Pemprov DKI. Untuk membahas hal ini telah hadir bersama kita Ketua Juru Bicara dari Presidium DIB, Agung Sapta Adi. Ya dokter, selamat datang di Berita Satu. Dok, ini dalam peringatan Hari Bakti Dokter Indonesia 20 Mei beberapa hari lalu, ini Dokter Indonesia Bersatu baik yang senior maupun junior ini turun ke jalan. Ini ada apa sebenarnya dengan wajah sistem kesehatan Indonesia? Kenapa bisa seperti ini, Dok? Ya, jadi ini suatu hal yang menarik. Mungkin dalam sejarah dokter Indonesia tidak banyak dokter itu turun ke jalan. Dan dari dasawarsa yang terakhir ini kita melihat bahwa kegelisahan dokter cukup tinggi, bahkan mungkin dokter yang turun ke jalan bukan dokter yang ibaratnya secara kemapanannya kurang, justru kami-kami yang spesialis, kami-kami yang sudah mapan pun harus turun ke jalan. Kenapa? Nah, disitulah bukti bahwa ternyata ada suatu sistem yang berjalan yang mengakibatkan dokter itu tidak bisa bekerja secara profesional. Apa tuntutannya? Sederhana sebenarnya, bahwa kami menginginkan dokter itu bisa bekerja secara profesional. Kami menginginkan eksistensi profesi dokter di Indonesia ini kembali semula. Ya, tentunya yang kita inginkan tidak akan begitu saja akan mudah ya, kita capai. Tentunya butuh suatu perjuangan dan butuh waktu yang cukup panjang. Dan yang paling mendasar tentunya adalah suatu sistem kesehatan yang baik. Dan kami menginginkan suatu sistem kesehatan nasional yang berkeadilan. Artinya kami menginginkan sistem kesehatan itu adalah pro rakyat, kemudian juga berkeadilan bagi pelaksananya di lapangan, seperti itu. Jadi kalau paradigma, jadi ini berusaha untuk paradigma yang terjadi sekarang adalah yang ingin digaungkan oleh DIB sendiri adalah paradigma sehat bagi masyarakat. Nah, ini bagaimana korelasinya dengan tuntutan-tuntutan yang kemarin Anda dalam aksi tersebut? Salah satunya adalah paradigma sehat ya. Tapi paradigma sehat itu akan tercipta kalau memang pemerintah dalam hal ini memberikan suatu arahan kepada masyarakat, menciptakan suatu kondisi masyarakat di mana masyarakat itu memang menjaga kesehatannya. Yang sederhana aja misalnya bagaimana dia mencegah sakit paru misalnya gitu ya, sakit TBC dengan cara mencegah atau tidak merokok seperti itu. Kemudian hidup sehat dan sebagainya. Dan itu memang sudah dilakukan oleh pemerintah dengan keberadaan puskesmas di seluruh Indonesia. Namun sayangnya hal itu tidak disikapi secara seriusnya. Kita melihat dari sisi pembiayaan saja, itu yang sederhana pada Undang-Undang Nomor 36, Undang-Undang Kesehatan tahun 2009, di situ jelas sekali bahwa anggaran atau pembiayaan kesehatan itu sebesar 5% minimal untuk APBN dan di undang-undang. Tapi yang ada gitu sekarang bahwa 2%. Sekitar 2% ya. Dan itu pasti tidak akan terwujud. Dan harus diperhatikan bahwa Anda merasa tidak akan terwujud, apa masalahnya? Yang saya maksud tidak terwujud adalah layanan kesehatan yang sifat prima tadi itu tidak akan terwujud dengan anggaran sebesar seperti itu. Dan ini kan menunjukkan komitmen politis pemerintah ya, dalam hal ini. Nah, kalau kita lihat Anda menggaungkan sistem perbaikan dari sistem kesehatan nasional di Indonesia begitu. Apa sih sebenarnya yang terjadi dengan sistem kesehatan kita? Tadi selain profesionalitas yang memang juga tidak menjadi independable-nya itu lebih ada beberapa determinan yang Anda gaungkan atau Anda bagaimana menurut Anda sendiri? Ya, jadi
Profesi dokter sebenarnya kan hanya bagian kecil dalam sistem kesehatan nasional. Yang harus dipahami bahwa kami harus didukung oleh suatu infrastruktur, sumber daya manusia yang lainnya selain dokter, ya, sumber pendanaan yang cukup, ya, yang berkualitas dan sebagainya. Dan tentunya dokter ini akan bisa profesional jika mulai dari awal pendidikannya sampai kemudian dia bekerja, itu akan diperhatikan oleh pemerintah. Banyak negara yang menjadikan dokter itu tenaga strategis. Artinya tenaga yang terbebas dari kepentingan politik, dari kepentingan ekonomi dan sebagainya. Dan itu tidak terjadi di Indonesia. Jadi yang ada di Indonesia ini ibaratnya adalah suatu hutan rimba belantara di mana dokter itu bekerja seperti halnya pasar bebas dan sebagainya, sehingga sebenarnya yang dirugikan adalah masyarakat seperti itu. Nah, Anda juga menuntut soal nasib para dokter yang notabene berkorelasi pada kesejahteraan dokter. Nah, ini bagaimana? Dokter saja menuntut kesejahteraan, lalu bagaimana dengan profesi yang lain? Nah, ini sepertinya tanggapan Anda? Iya, kesejahteraan selalu dilihat, ya. Untuk dokter ini sebelah mata, ya. Dokter itu kan identik seperti halnya dewa yang dia itu pasti sudah kaya, punya kemampuan ekonomi yang kuat dan sebagainya seperti ini. Namun harus dipahami bahwa dokter di Indonesia itu berbeda, ya, dari sekolah yang sudah mahal, kemudian pendidikan spesialis pun mahal dan sebagainya, kemudian tuntutan dalam bekerja yang seakan-akan awas banyak malpraktik dan sebagainya. Sehingga kalau kita lihat dengan gaji dokter di Jakarta saja yang lebih rendah dari supir bis Transjakarta, ya, sekitar 1,9 seperti itu, pasti tidak mungkin bisa profesional seperti ini, ya. Begitu pula mungkin yang di daerah-daerah terpencil yang tidak disadari oleh masyarakat bahwa dokter-dokter terpencil tidak mungkin mendapatkan kesejahteraan selain dari gaji seperti itu. Yang haji mungkin sekitar 1,2, ya, tidak lebih dari itu, tentu tidak akan mungkin bisa bekerja secara profesional. Selain yang Anda tadi katakan bahwa penggajian sendiri dirasa tidak proporsional, apalagi dari tunjangan maupun fasilitasnya bagaimana menurut Anda? Saya katakan tadi bahwa di negara yang lain pun dokter itu tidak kemudian menjadi seperti halnya konglomerat, ya. Jadi dokter itu diberikan penghidupan yang layak karena dia memegang suatu sumpah janji sebagai seorang dokter yang ibaratnya harus menolong orang dan sebagainya tanpa memandang sisi ekonomi dan sebagainya. Dan ini tidak harus kita akui di Indonesia bahwa ini tidak bisa terjadi, bahwa memang mau nggak mau dokter itu harus mengambil haknya dari pasien. Ya. Sesungguhnya sebenarnya bisa terjadi seperti ini karena apa? Karena pemerintah berlepas diri terhadap sektor kesehatan. Sehingga dokter tersudut bahwa dokter itu harus praktek sore, harus bekerja overtime dan sebagainya seperti itu. Jadi dokter-dokter yang pegawai negeri yang mestinya dia bisa optimal dalam fasilitas kesehatan masyarakat milik pemerintah terpaksa harus bekerja lagi di sektor swasta atau mungkin praktek di luar jam kerjanya. Dan ini tentu tidak memungkinkan dokter akan bisa bekerja secara optimal, Ya, seperti itu. baik dokter, perbincangan kita akan kita lanjutkan setelah jeda berikut. Dialog Jurnalisnya akan kembali sesaat lagi. Dialog Jurnalisnya kita lanjutkan kembali, ya dok. Kalau kita lihat tadi politisasi, nah seperti apa konkretnya kalau dokter bisa menceritakan? Ya, isu kesehatan ini seperti halnya isu pendidikan adalah hal yang paling menarik, ya, bagi kaum-kaum politik. Sehingga selalu setiap menjelang periode-periode pemilihan ini akan begitu banyak dijual dengan murah seperti ini. Padahal seperti saya sampaikan tadi bahwa kesehatan itu tidak mudah menjalankannya. Harus ada infrastruktur dan sebagainya. Contoh yang sederhana adalah ketika kita ingin memberikan suatu pelayanan yang baik kepada masyarakat di mana fasilitas kesehatan, ya, di rumah sakit daerah terbatas misalnya, tentunya tidak mungkin semua pelayanan itu ditanggung oleh rumah sakit, ya. Harus ada rumah sakit lain yang membantu dan sebagainya. Nah, kalau rumah sakit lain yang membantu juga tidak ada infrastruktur, maka pelayanan kesehatan tidak akan bisa terpenuhi dengan baik. Dan yang paling penting yang sekarang kita rasakan adalah ketika kita bicara tentang pemerataan kesehatan,
ternyata yang identik adalah pemerataan dokter atau tersebarnya dokter ke seluruh Nusantara seperti itu. Apa Anda merasa bahwa persebaran dokter di seluruh Nusantara itu sudah begitu adil dan sudah cukup dari segi jumlah dan juga kualitasnya? Apakah sudah dirasakan cukup begitu? Nah, justru di situ. Jadi kebetulan 10 tahun yang lalu saya juga mempunyai sikap yang sama mempertanyakan hal ini. Jadi mungkinkah dokter itu disebar ke seluruh Indonesia ketika dia selesai praktek, selesai pendidikan, kemudian disebar tanpa hak untuk memilih, ibaratnya wajib seperti itu. Mungkinkah dalam waktu bersamaan? Ternyata jawabnya tidak. Kenapa? Karena terbatasnya sumber daya finansial Indonesia. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak mungkin dong kalau begitu dokter bekerja secara profesional di daerah terpencil, pasti di situ juga tidak disediakan oleh fasilitas yang memadai dan sebagainya. Dan kemudian ketika tidak ada dokter, apakah memang murni dokternya tidak tersedia? Jangan-jangan memang itu sebuah rekayasa pemerintah untuk pemerataan kesehatan. Jadi saya berani mengatakan seperti itu karena ternyata hal yang sederhana adalah ketika teman-teman di daerah dengan sistem desentralisasi kesehatan seperti ini, maka fungsi di sana sebagai seorang dokter seringkali tidak optimal. Ya, mungkin ada daerah yang benar-benar tidak memperhatikan isu kesehatan sehingga dokter itu hanya aja di sana saja, tapi tidak bisa bekerja secara maksimal karena mungkin fasilitas tidak tersedia atau mungkin dukungan secara politis oleh pemerintah daerah dan sebagainya. Tapi ada pula mereka yang memang benar-benar dokter tidak ada, tetapi pemerintah tidak punya dorongan bagaimana caranya dokter biar ada di sana dan kemudian bisa bekerja dengan baik. Apa sih yang menyebabkan pemerintah ini sepertinya kesulitan untuk mengatur persebaran dari dokter-dokter ini menurut Anda sendiri? Ya, selama ada kepentingan-kepentingan di luar medis ya, kepentingan-kepentingan yang seakan-akan pro rakyat, tapi kemudian dia hanya untuk kepentingan sesaat. Ya, harus kita ketahui bahwa program-program di bidang kesehatan seringkali berubah terkait dengan berubahnya kepemimpinan. Artinya berubah menteri, berubah kebijakan, Ya, dan itu. akhirnya kebijakan menjadi overlapping dan juga menjadi tambal sulam begitu. Jadi tidak merujuk kepada akarnya, Akar membenahi dari Ya. akar masalah dari sistem kesehatan di Indonesia. Menurut Anda begitu? Iya, begitulah. Jadi kalau kita ketahui sekarang persebaran dokter sangat ironis ya di daerah terpencil. Mereka tidak bisa tersebar dengan baik, bukan karena ketidakinginan mereka untuk mengabdi, tapi memang. Tetapi merujuk kepada tata laksana sistem dari kesehatan nasional, Iya, begitu yang iya. telah dikeluarkan oleh Kemenkes begitu. Salah satu yang sederhana adalah ketika dokter itu harus hidup di daerah terpencil tanpa penghidupan yang lain dan sebagainya, tentu tidak mungkin dia menghidupi anak-anaknya, keluarganya dan sebagainya. Itu hal yang manusiawi. Nah, persebaran yang ada sekarang ini saya katakan tadi seperti hutan rimba belantara. Jadi di mana di situ ada mangsa, maka di situ akan ramai dan sebagainya. Nah, ini kan tidak bagus ya untuk satu pemerataan kesehatan seperti itu. Nah, Dokter Agung, Anda juga kemarin dalam aspirasi Anda memfokuskan juga pada perlindungan hukum. Ini perlindungan hukum seperti apa bagi dokter di Indonesia? Ya, seringkali yang sederhana adalah ketika kita bicara tentang malpraktek, seakan-akan malpraktek itu adalah milik profesi dokter. Ya. Jadi tersangka malpraktek kebanyakan adalah para dokter yang notabene mereka sudah berusaha menjalankan profesi ini dengan baik dan benar. Dengan keterbatasan fasilitas, kemudian juga yang paling penting adalah opini publik yang jelek terhadap dokter seperti ini mengakibatkan dokter tuh sering disangka melakukan tindakan malpraktek. Tapi Dokter Agung, kita juga tidak menutup mata kepada komersialisasi yang ada sekarang mungkin di beberapa rumah sakit, di tenaga medisnya juga. Nah, ini bagaimana korelasi atau mungkin Anda melihatnya bahwa hubungannya seperti apa ini, Dok? Ya, jadi pembiayaan kesehatan kan tidak terkait hanya untuk pendapatan dokter. Ya. Jadi pembiayaan kesehatan ini juga terkait oleh bagaimana rumah sakit atau fasilitas kesehatan itu menyediakan infrastrukturnya. Yang sederhana adalah alat kesehatan misalnya. Ternyata alat kesehatan itu masuk ke Indonesia sebagai barang mewah, pajak barang mewah. Ya. Sedangkan sektor industri yang menyediakan di Indonesia ini, yang domestik ini sangat tidak berkembang. Begitu pula obat-obatan di Indonesia itu mahal seperti itu. Sehingga yang terlihat oleh masyarakat adalah pembiayaan kesehatan itu mahal. Dan yang mendapatkan mahalnya ini adalah dokter seperti itu. Baik, Dok. Perbincangan kita akan kita lanjutkan sesaat lagi. Dialog Jurnal Siang akan kembali setelah jeda pariwara berikut.
menghubungi Wamenkes Ali Gufron, namun nampaknya kita tidak berhasil tersambung dengan Wamen sendiri. Ya, Dr. Agung, kita lanjutkan. Ini kalau kita lihat bagaimana dengan sistem-sistem kesehatan atau mungkin pendadaran dan untuk terkait dengan memfasilitasi dari dokter-dokter ini terkait dengan skillful dari beberapa dokter, terutama dokter-dokter di Indonesia. Ini bagaimana menurut Anda? Ya. Apakah pemerintah sudah mengakomodir? Jadi memang suatu tuntutan yang sudah internasional bahwa ada standar kompetensi dokter ya. Dan ini memang sudah diupayakan pemerintah dalam hal ini terutama Menteri Kesehatan atau Kementerian Kesehatan dengan mengadakan suatu yang namanya internship. Jadi dokter itu magang. Jadi mereka setelah lulus, dokter setelah lulus itu ternyata zaman sekarang tidak bisa bekerja langsung. Jadi dia harus melalui suatu ujian kompetensi dokter Indonesia. Kemudian setelah mereka ujian, mereka harus magang selama kurang lebih 1 tahun di puskesmas maupun di rumah sakit pemerintah di daerah. Nah, sebenarnya intinya bagus karena dia adalah magang. Jadi mendekatkan antara ilmu teori dengan ilmu praktek. Tapi yang terjadi sekarang ini adalah program internship terutama di sini tidak hanya ditujukan untuk kemampuan profesionalisme seorang dokter. Karena di sini yang bekerja untuk membantu profesionalnya bukan seorang dokter yang terlatih, tapi dokter yang seadanya di daerah tersebut. Sehingga sangat meragukan sekali nanti kemampuan atau output yang dihasilkan dari proses magang tentu akan tidak seperti halnya kalau misalnya dia ada dalam sebuah rumah sakit pendidikan atau rumah sakit yang memang sudah dipersiapkan untuk pendidikan dokter, ya seperti itu. Dan mereka-mereka yang di daerah ini yang magang seperti ini, yang internship hanya mendapatkan uang saku sekitar 1,2 juta. Dan lucunya lagi bahwa sebenarnya filosofinya bagus. Bahwa program ini sebenarnya ditujukan tidak hanya untuk Kementerian Kesehatan, tapi juga pendidikan, kemudian sektor swasta, dia bisa membantu agar dokter internship itu bisa magang di rumah sakit swasta. Tapi ternyata komitmen pemerintah sangat kurang, sehingga yang ada hanya suatu Permenkes. Jadi aturan untuk mengatur dokter internship ini hanya sebatas Permenkes. Jadi dokter itu di bawah Kementerian Kesehatan saja, bukan tidak bagus, ya. Tapi masalahnya adalah Permenkes ini tidak bisa menjangkau sektor swasta, sektor-sektor lainnya yang semestinya bisa diberdayakan dalam proses magang ini. Artinya Kemenkes sendiri tidak menggandeng pihak swasta untuk berkorelasi atau bersinergi dengan baik dalam pengaturan internship dari dokter ini, ya? Iya, dan terkesan seperti saya katakan sejak awal tadi bahwa program internship ini sendiri ternyata menggantikan program dokter tidak tetap yang dulu sudah ada dengan penghasilan yang layak, kemudian sekarang justru dirubah menjadi internship seperti itu. Nah, Dr. Agung, Anda juga dalam aspirasinya itu mengkritisi sedikit tentang program KJS ya, yang memang sekarang sedang mengemuka begitu. Nah, bagaimana Anda melihat loading kerja dari dokter sendiri? Mungkin banyak melayani pasien-pasien, satu dokter melayani pasien lebih dari 30 dokter. Ini Anda melihatnya seperti apa? Apakah loadingnya memang sebegitu hektiknya? Ya, kebetulan Dokter Indonesia Bersatu ini kan beranggotakan seluruh Indonesia, ya. Jadi kita tidak ingin terfokus pada satu program saja. Namun ibaratnya KJS ini adalah satu contoh yang real, yang sekarang sudah berjalan, ya di Jakarta terutama. Maka kita memang mensikapinya adalah KJS suatu upaya pemerintah yang sebenarnya harus positif kita terima, ya. Dokter maupun masyarakat atau sektor lainnya harus mendukung bahwa KJS itu tidak boleh dihapuskan begitu saja. Apapun namanya itu, program yang pro rakyat di bidang kesehatan harus kita dukung. Hanya permasalahannya adalah apakah memang mereka yang melakukan ini, yang merencanakan ini sudah memahami benar tentang apa sih sebenarnya kesehatan. Apakah pelayanan kesehatan itu seperti yang sekarang ini, yang KJS kemukakan bahwa begitu banyaknya masyarakat yang sakit, ya, terlihat kemudian membutuhkan pelayanan kesehatan. Di satu sisi kemudian ternyata banyak rumah sakit yang tidak mampu melayani karena mungkin overload pelayanannya atau mungkin tagihan-tagihan yang pernah terlambat bahkan tidak terselesaikan dan baik dan sebagainya. Dan untuk profesi dokter tentunya adalah ketika dokter itu menjalankan tugasnya dengan selain overtime, overload juga, ya, jadi waktunya panjang, kemudian harus periksa 100 pasien sehari seperti ini, maka idealnya dokter yang hanya periksa pasien sekitar 15 menit itu tidak akan bisa terwujud seperti itu. Lalu Dr. Agung, Anda juga mengirimkan petisi ini kepada Presiden juga. Nah, ini eskalasinya sendiri ketika tidak didengarkan, ini bagaimana eskalasinya? Anda akan seperti apa langkah konkret? Ya,
Jadi kami adalah gerakan moral. Jadi gerakan moral ini akan kita pelihara terus. Tentunya kita akan mensosialisasikan kepada masyarakat, tentunya kepada kalangan profesional kami sendiri, dokter, untuk terus mengedukasi masyarakat. Dan yang paling tidak kita inginkan adalah ketika hal-hal seperti ini dibawa kembali ke ranah politik, seperti kita katakan sejak awal, dan kita akan terus menjalankan tugas-tugas kita secara profesional. Langkah konkretnya adalah mungkin satu saat kita akan kembali turun ke jalan untuk menghilangkan ketabu-tabuan yang selama ini bahwa dokter itu tidak boleh demo, dokter itu tidak boleh jalan dan sebagainya. Kalau yang jalan ke bawah di jalan besar itu adalah mereka yang tidak mapan dan sebagainya. Tapi sebenarnya sederhana bahwa kami semua ini bukan karena itu. Kami hanya ingin menjalankan tugas dokter ini secara profesional. Baik. Kalau memang kami harus turun ke jalan, itu adalah satu cara untuk agar didengar seperti itu. Ya, baik Dokter Agung, terima kasih telah hadir di studio Berita 1. Dan sayang sekali Wamenkes tidak bisa hadir dan tidak berhasil dihubungi. Oke. Demikian dialog jurnal siang kali ini. Serangkaian informasi lainnya akan hadir sesaat lagi.